Saat ini kita akan membahas tentang salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center yang dikenal dengan nama Contextual Teaching Learning atau sering disingkat dengan singkatan CTL. CTL ini adalah salah satu model pembelajaran yang lumayan banyak digunakan dalam pembelajaran karena di sini yang dituntut untuk berperan aktif adalah siswa dan guru sebagai fasilitas, sebagai moderator, sebagai pengarah, sehingga model pembelajaran ini cocok digunakan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, di mana yang dituntut untuk menemukan materi itu secara mandiri adalah siswa itu sendiri. CTL ini sendiri terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Penjelasan mengenai 7 komponen ini akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah constructivism atau konstruktivisme. Dalam pembelajaran CTL, siswa diminta untuk membangun pengetahuan secara mandiri atau oleh siswa itu sendiri. Jadi pengetahuan itu dibentuk atau dibangun oleh siswa itu sendiri sedikit demi sedikit dalam kognitifnya, bukan ditransfer langsung oleh guru melalui materi yang langsung disajikan di dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi di dalam CTL ini, bagaimana siswa untuk memperoleh pengetahuan itu lebih penting dibandingkan dari seberapa banyak pengetahuan yang diperoleh siswa, di mana pengetahuan yang diperoleh siswa itu pada paradigma lama adalah melalui transfer langsung dari guru yang sudah diterangkan atau dijelaskan guru di depan kelas. Tetapi kalau di dalam CTL ini siswa yang diminta untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri, sehingga karena siswa yang berperan aktif, maka pengetahuan yang diperoleh siswa adalah relatif sedikit demi sedikit, dan cara siswa untuk memperoleh pengetahuan itu lebih penting daripada pengetahuan yang sekedar hafalan yang diperoleh siswa pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menemukan atau inquiry. CTL ini salah satu ciri khasnya juga adalah siswa diminta untuk menemukan pengetahuan itu sendiri, sehingga inquiry ini adalah merupakan salah satu ciri khas dari CTL atau bagian inti dari kegiatan pembelajaran CTL. Kemudian ilmu pengetahuan kognisi yang diperoleh siswa pada CTL bukan dari yang diberikan oleh guru secara bulat-bulat. Sama seperti konstruktivisme tadi, dalam inquiry ini siswa menemukan sendiri fakta-fakta atau pengetahuan-pengetahuan yang hendak diajarkan dalam setiap tujuan pembelajaran itu melalui dirinya sendiri. Jadi bukan dari hasil pemberian orang lain, tetapi siswa tersebut yang memperoleh pengetahuan itu sendiri melalui pengalaman-pengalaman atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Jadi supaya siswa bisa menemukan atau memperoleh informasi-informasi pembelajaran tersebut dalam pembelajaran, maka dalam kegiatan menemukan atau kegiatan inquiry itu, hal-hal yang harus dilakukan siswa adalah siswa merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi ketika siswa menemukan sesuatu fenomena yang tidak biasa atau merupakan suatu hal yang baru bagi dia, maka siswa tersebut akan merumuskan permasalahan tentang fenomena tersebut. Kemudian dia melakukan pengamatan hal-hal apa saja kah yang berhubungan dengan fenomena tersebut.
melakukan analisis baik dalam tulisan, gambar, ataupun dalam bentuk laporan. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan siswa supaya siswa bisa menemukan apa yang menjadi pesan dari setiap pembelajaran dari setiap pertemuan, maka siswa harus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Di dalam kegiatan proses belajar mengajar, siswa diminta untuk menemukan masalah, mengamati dan melakukan observasi terhadap masalah tersebut, menganalisis dan menjawab masalah tersebut, baik dalam bentuk presentasi di dalam kelas, dalam bentuk tulisan, laporan, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya yang terdapat dalam CTL adalah bertanya atau questioning. Di dalam CTL, siswa bertanya baik terhadap temannya ataupun terhadap guru, atau mungkin saja nanti seseorang yang didatangkan kepada kelas. Yang tujuannya adalah bertanya tersebut tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang materi yang sedang dipelajari, atau sekedar untuk mengkonfirmasi apa yang sudah siswa tersebut ketahui sebelum pembelajaran itu dimulai. Kalau dalam pembelajaran di kelas biasa dikenal dengan materi prasyarat, siswa tersebut akan mengkonfirmasi materi prasyarat yang sudah dia miliki sebelumnya, sebelum materi selanjutnya itu dipaparkan di dalam kelas. Dan kegiatan bertanya itu juga diperlukan untuk mengarahkan perhatian siswa pada aspek-aspek apa saja yang sudah diketahui dan aspek-aspek apa saja yang belum diketahui, yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada di hadapan siswa, supaya siswa menemukan jawaban terhadap masalah yang disajikan di dalam pembelajaran kelas. Dengan demikian, untuk memuaskan rasa penasaran siswa atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang mengganjal dalam perasaan siswa ketika dalam pembelajaran berlangsung, maka aktivitas bertanya bisa saja dilakukan dengan siswa di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran, atau bisa langsung dengan guru, atau bisa saja dengan orang lain yang didatangkan ke dalam kelas yang memiliki keahlian atau kemampuan di dalam hal atau materi yang sedang diajarkan di dalam kelas tersebut. Misalnya kalau dalam biologi mendatangkan misalnya ahli yang berkaitan dengan, kalau belajar tentang virus misalnya, mendatangkan ahli yang menguasai tentang virus gitu, jika ada. Kemudian kegiatan bertanya ini nanti akan berlangsung ketika siswa melakukan diskusi kelompok di dalam komunitas belajarnya, atau ketika sedang mengerjakan masalah yang disajikan di dalam kelompok, atau ketika siswa menemui kesulitan, atau ketika siswa mengamati dan hasil pengamatannya itu memunculkan pertanyaan bagi si siswa tersebut. Komponen selanjutnya adalah yang dimiliki oleh CTL adalah CTL memiliki masyarakat belajar atau learning community. Di dalam learning community ini hasil dari pembelajaran yang diperoleh siswa ketika melakukan pembelajaran itu diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain, baik di kelompok kerjanya ataupun dengan bertanya dengan yang ada di lingkungan belajar tersebut, bukan dari hasil penjelasan atau materi yang diberikan oleh guru. Jadi hasil tersebut boleh diperoleh misalnya ketika temannya presentasi di depan, yaitu melakukan sharing, atau bisa juga dengan kerjasama antar kelompok, atau bisa juga penyaluran informasi dari yang sudah tahu kepada yang belum tahu. Sehingga di dalam CTL ini, learning community ini tersaji dalam bentuk pembelajaran yang berbentuk kelompok. Jadi di dalam CTL ini salah satu ciri khususnya adalah ada kerja kelompok, baik yang dibimbing oleh guru atau ahli tadi, atau tutor sebaya atau temannya yang sudah memahami duluan dibandingkan si siswa tersebut. Kemudian ada modeling. CTL memiliki komponen yang dikenal dengan modeling, di mana
Di dalam komponen modeling ini, pembelajaran tersebut atau keterampilan yang diperoleh siswa atau pengetahuan yang diperoleh siswa dalam pembelajaran tersebut boleh diperoleh dari hasil meniru yang dilihat siswa tersebut, baik yang ditunjukkan oleh guru maupun yang ditunjukkan oleh sesama siswa. Jadi dalam hal ini, model dalam kegiatan pembelajaran tersebut bisa saja si guru, siswa, atau ahli yang didatangkan dari luar. Setelah itu, CTL juga memiliki komponen yang dikenal dengan refleksi atau reflection, di mana refleksi itu adalah ketika seseorang berpikir tentang apa yang sudah dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan pada masa lalu. Jadi artinya ketika si siswa menemukan sesuatu yang baru di dalam pembelajaran tersebut, maka dia akan mencoba merefleksikannya atau mengingat kembali ke masa lalu apa yang dia sudah pelajari tentang yang berkaitan dengan materi yang sekarang dia pelajari. Jadi berdasarkan pengalaman atau modal yang sudah dimilikinya atau pengetahuan lama tentang materi yang sedang dipelajari, maka siswa akan melakukan pengayaan atau pembaharuan atau revisi terhadap pengetahuan baru yang baru diperolehnya. Untuk merealisasikan kegiatan refleksi ini dalam pembelajaran bisa dilakukan dalam bentuk si guru menanyakan tentang apa yang diperoleh si siswa pada hari itu. Maka dengan demikian siswa akan berusaha menjelaskannya dengan menggunakan pengetahuannya sendiri dan menghubungkannya dengan pengalaman yang dimilikinya sendiri. Bisa juga ditemukan ketika siswa diminta membuat catatan berupa jurnal kesimpulan di buku, atau bisa juga dalam bentuk kesan, saran mengenai pembelajaran hari itu, atau bisa juga melalui diskusi, atau bisa juga dalam bentuk hasil karya yang ditugaskan kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen dalam CTL adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Assessment itu adalah ketika kita memberikan nilai kepada siswa yang kita peroleh dari berbagai data di dalam kelas dan yang merupakan gambaran dari perkembangan kemampuan belajar siswa. Data-data tersebut bisa saja yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran atau bisa juga dari tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Jadi di dalam CTL ini karakter penilaian itu adalah bersifat autentik, yang artinya penilaian itu bukan hanya diambil pada saat ujian, ketika ujian UTS atau UAS, tetapi diambil dari seluruh kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Karena kalau misalnya nilai hanya diambil pada saat siswa ujian, bisa saja pada saat ujian tersebut siswa sedang sakit sehingga penampilannya tidak terlalu maksimal. Jadi kalau hanya penilaian yang seperti itu tidak adil bagi siswa. Jadi di CTL ini penilaian yang digunakan adalah penilaian yang sebenarnya, sehingga yang dinilai adalah performa atau penampilan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dan melalui tes-tes yang diberikan kepada siswa. Sehingga penilaian dalam CTL itu adalah penilaian yang berkesinambungan dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan, dan penilaian itu terintegrasi atau disatukan dalam bentuk laporan penilaian siswa, dan hal tersebut nantinya akan digunakan sebagai feedback atau umpan balik di bagian-bagian mana saja siswa yang belum tuntas atau di bagian-bagian mana saja siswa yang mengalami kesulitan jika dikaitkan dengan materi-materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Bagaimana cara melakukan penilaian autentik itu? Bisa saja dilakukan dengan memberikan proyek kegiatan kepada siswa dan meminta laporannya. Bisa saja dari PR atau pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa, kuis, presentasi siswa, penampilan siswa ketika di dalam kelas, demonstrasi yang artinya siswa mendemokan atau menampilkan apa yang dia ketahui melalui laporan-laporan siswa, jurnal-jurnal yang ditulis siswa, dan karya-karya tulis siswa lainnya.
Berdasarkan ketujuh komponen CTL tersebut, ketika melakukan pembelajaran, ketujuh komponen tersebut harus dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas, sehingga sintaks yang dilakukan ketika melaksanakan pembelajaran CTL adalah yang pertama modeling. Jadi nanti ketika diminta untuk membuat RPP pembelajaran dengan menggunakan CTL, maka langkah yang pertama adalah modeling. Di dalam modeling ini kegiatan yang dilakukan guru adalah meminta perhatian siswa, sehingga guru memandu siswa supaya perhatiannya terpusat kepada guru, memberikan motivasi kepada siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan apa-apa saja tata krama ketika mengikuti pembelajaran. Artinya kesepakatan kegiatan pembelajaran selama berlangsung. Yang kedua, questioning. Guru dalam kegiatan ini, guru meminta siswa untuk mengeksplorasi pemahamannya, pengetahuannya, dan di sini guru membimbing siswa, mengarahkan siswa untuk membantu siswa menemukan inti dari pembelajaran pada hari itu melalui arahan, meluruskan ketimpangan-ketimpangan jika ditemukan di dalam kelas. Dalam hal ini, siswa ketika melakukan pertanyaan atau ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, disitulah guru melakukan pembimbingan dan pengarahan. Kemudian learning community, di sini nanti guru meminta siswa untuk membentuk kelompok-kelompok di dalam pembelajaran. Nah, di dalam kelompok tersebut siswa melakukan kegiatan inquiry, yaitu menemukan apa yang harus diperoleh dalam pembelajaran pada hari itu. Tujuan pembelajaran apa yang harus diperoleh. Jadi di sinilah siswa melakukan identifikasi terhadap masalah yang disajikan oleh guru, investigasi, dan akhirnya siswa akan menemukan pesan apa yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Setelah siswa menemukan tentang tujuan pembelajaran yang akan diperoleh pada hari itu, maka siswa akan konstruk, akan membangun pemahamannya sendiri dan melalui konfirmasi yang diberikan kepada guru atau yang dilakukan di dalam kelas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah reflection. Di dalam kegiatan reflection ini, guru meminta siswa untuk mereview, merangkum apa yang mereka peroleh pada saat pembelajaran tersebut. Nah, setelah guru melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya adalah guru melakukan authentic assessment, yaitu kegiatan penilaian proses belajar. Dalam melakukan authentic assessment ini, guru boleh memiliki lembar penilaian siswa yang menurut guru, aspek-aspek apa saja yang menurut guru penting untuk dinilai dan menjadi salah satu indikator penampilan siswa pada kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi nantinya ketika kalian akan membuat sebuah pembelajaran dengan model pembelajaran CTL, ketujuh sintaks ini harus muncul di dalam RPP tersebut, yang dimulai dari yang pertama modeling sampai yang terakhir authentic assessment. Artinya nanti di authentic assessment ini penilaian seperti apa yang akan kalian buat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, boleh dengan menggunakan kuis atau boleh juga dengan menggunakan lembar pengamatan kegiatan siswa, dan dia harus autentik atau sebenarnya. Demikian penjelasan mengenai CTL, Contextual Teaching Learning. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.